Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Haryani. Kali ini kita akan membahas materi baru kembali, yaitu tentang sistem informasi manajemen dan komunikasi kantor. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share videonya ya. Yuk langsung kita bahas materinya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dampak kemajuan teknologi saat ini membawa setiap orang untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Peluang ini tentunya banyak digunakan oleh kalangan bisnis menjadi peluang usaha atau bisnis, seperti sekarang ini. Begitu besar dampak informasi bagi dunia usaha, sehingga mampu menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Dalam rangka pengembangan usaha, setiap pelaku usaha akan berusaha menekan biaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satunya dengan menerapkan sistem layanan dalam secara online yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat atau kalangan internal perusahaan. Lalu, bagaimana sistem informasi itu mampu mempengaruhi dalam pengelolaan usaha dan seperti apakah sistem informasi manajemen yang diterapkan di dunia usaha layanan bisnis? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita pelajari materi berikut ini. Yang pertama, pengertian sistem informasi manajemen. SIM atau Sistem Informasi Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yakni Management Information System, yang berarti sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Sedangkan SIM menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang memproses data dan menyiapkan informasi yang diperlukan. Sebagai sebuah sistem dan informasi, maka bagi organisasi atau perusahaan yang menggunakannya akan lebih mudah dan cepat dalam memberikan layanan usahanya dan pengelolaan internal organisasinya. Hal ini berarti bahwa SIM memiliki fungsi penting bagi suatu perusahaan. Fungsi utama sistem informasi manajemen ini yang pertama, memudahkan pihak manajemen menjalankan fungsinya, mulai dari proses perencanaan, pengawasan, pengarahan, serta pendelegasian tugas pada seluruh unit atau bagian yang ada dalam struktur organisasi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi akan data yang tersedia secara akurat dan real-time. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan menghemat anggaran organisasi. Fungsi yang keempat, mengembangkan mutu dan kualitas SDM yang disebabkan adanya koordinasi unit kerja yang sistematis. Agar dalam penggunaan informasi dapat akurat untuk pengambilan suatu keputusan atau kebijakan, maka informasi tersebut harus memiliki standar kualitas dan siap digunakan sesuai peruntukannya. Ciri-ciri informasi yang berkualitas antara lain, yang pertama harus akurat, yaitu data yang diterima dan diolah harus data yang akurat, baik itu sumber, data dapat dipertanggungjawabkan, dan prosesnya menggunakan sistem yang sesuai prosedur, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi akurat. Yang kedua, relevan, yang berarti informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Ciri yang ketiga, tepat waktu. Ketersediaan informasi terkini menjadi prioritas utama agar kualitas terjaga. Informasi harus ter-up-to-date sesuai dengan perubahan yang terjadi. Yang keempat, lengkap. Informasi dapat disebut lengkap apabila mampu menjawab pertanyaan atau kebutuhan dari para penggunanya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari SIM. Yang pertama, berdasarkan level organisasinya. Berdasarkan level organisasinya, jenis SIM di sini ada 3. Yang pertama ada sistem informasi departemen, yaitu jenis sistem informasi yang digunakan untuk satu departemen atau unit kerja tertentu. Contohnya, bagian kepegawaian untuk PNS menggunakan aplikasi Sinaga. Ada layanan jasa online Grab, Gojek, layanan pembelajaran e-learning yang menggunakan Google Classroom, e-Rapport, dan lainnya. Yang kedua, ada sistem informasi perusahaan atau organisasi, merupakan perpaduan dari berbagai sistem dalam departemen atau unit ke dalam satu organisasi atau perusahaan. Sebagai contoh, adanya aplikasi bidang layanan informasi seperti kompas.com atau layanan perguruan tinggi dan sekolah. Yang ketiga, ada sistem informasi antar organisasi, yaitu
sistem yang menggabungkan dua atau lebih organisasi menjadi satu. Contohnya seperti tiket.com, pegi-pegi.com, traveloka.com, ATM Link, dan lain-lain. Jenis SIM yang kedua berdasarkan area fungsional. Di sini terdiri dari 6 jenis sistem. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi, yakni sistem yang mentransformasi data keuangan menjadi informasi. Yang kedua, ada sistem informasi keuangan, merupakan sistem informasi yang mengelola aset-aset keuangan perusahaan. Yang ketiga, ada sistem informasi manufaktur, yaitu sistem yang mengendalikan seluruh kegiatan, mulai dari perencanaan, proses produksi, sampai dengan barang itu terjadi. Yang keempat, ada sistem informasi pemasaran, merupakan sistem informasi yang terkait dengan kegiatan pemasaran barang atau jasa. Yang kelima, sistem informasi SDM, yaitu sistem yang mengelola tentang sumber daya manusia. Yang keenam, sistem informasi pelayanan, adalah sistem informasi yang terkait dengan pelayanan kepada pelanggan. Jenis SIM yang ketiga, yaitu berdasarkan aktivitas manajemen. Di sini ada 4. Yang pertama ada sistem informasi pengetahuan, yang kedua ada sistem informasi operasional, yang ketiga ada sistem informasi manajerial, dan yang keempat ada sistem informasi strategis. Jenis SIM yang keempat berdasarkan dukungan yang terbatas. Di sini ada 7 sistem informasinya. Yang pertama ada sistem informasi pemrosesan transaksi, merupakan sistem informasi yang menghimpun dan menyimpan informasi transaksi saja. Yang kedua, ada sistem informasi manajemen, yaitu sistem informasi yang mengelola data transaksi menjadi informasi yang berguna untuk mengelola perusahaan. Yang ketiga, ada sistem informasi otomatisasi perkantoran, merupakan sistem informasi yang menyediakan fasilitas untuk memproses dokumen sehingga pekerjaan kantor menjadi lebih cepat dan efisien. Yang keempat, ada sistem informasi pendukung keputusan. Kelima, sistem informasi eksekutif, yakni sistem yang berfungsi menyediakan informasi yang mudah diakses dan bersifat interaktif. Yang keenam, ada sistem informasi pendukung kelompok, yaitu sistem yang memberikan fasilitas untuk saling berkomunikasi, presentasi, dan lainnya yang dapat mendukung kerja dalam kelompoknya. Ketujuh, sistem informasi pendukung cerdas, yaitu sistem informasi yang biasa digunakan dalam aplikasi bisnis. Jenis SIM yang kelima berdasarkan arsitektur sistem, terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada sistem berbasis mainframe yang merupakan sistem berbasis database yang besar untuk mendukung operasionalnya. Sebagai contoh ada sistem EKTP, e-statistik, dan lainnya yang lingkupnya cukup besar. Yang kedua ada sistem komputer pribadi, merupakan sistem pribadi dengan penggunaan sistem dalam komputer tanpa jaringan. Yang ketiga, sistem tersebar atau komputasi jaringan, merupakan memungkinkan berbagai sumber daya digunakan secara bersama atau diakses oleh sejumlah pengguna. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai komunikasi kantor. Komunikasi merupakan faktor penting dalam mewujudkan keharmonisan hubungan antar individu. Sebagai sebuah organisasi, komunikasi penting dalam menjalin kerjasama di antara pegawai guna mencapai tujuan organisasi secara efektif. Akan tetapi, komunikasi yang berdampak positif terhadap tujuan organisasi ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Dengan demikian, bagi seorang pegawai, penting untuk memahami komunikasi kantor yang efektif demi terwujudnya tujuan organisasi. Agar seorang pegawai dapat memahami dan menerapkan komunikasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari dan secara khusus di kantor atau organisasi, maka dalam bab ini kita akan uraikan mengenai tahapan pemahaman komunikasi kantor. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian komunikasi kantor itu sendiri. Istilah komunikasi berasal dari perkataan Latin communis, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar kata komunikasi dalam bahasa Latin yaitu communico, yang artinya membagi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah komunikasi berarti to impart or share, artinya menyampaikan atau berbagi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi berarti pengiriman dan penerimaan berita atau pesan dari dua orang atau lebih, supaya pesan yang dimaksud bisa dipahami. Komunikasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, ada fungsi kendali. Komunikasi mampu mengendalikan perilaku anggotanya dengan berbagai cara pada setiap organisasi, berdasarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang harus dipatuhi. Yang kedua, ada fungsi motivasi. Komunikasi memiliki fungsi motivasi yang berarti pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi atau berdampak positif bagi pihak lain. Pesan tersebut dapat berupa penjelasan tugas, cara melaksanakan tugas, dan bagaimana cara memperbaiki kinerja. Apabila anggota atau pegawai kantor masih di bawah standar. Yang ketiga, sebagai ungkapan emosional. Komunikasi sebagai ungkapan emosional berarti penyampaian pesan personal kepada orang atau kelompok lain berupa ungkapan perasaan yang sedang dialami. Yang keempat, ada fungsi informasi. Komunikasi memiliki fungsi informasi, yang berarti pesan yang disampaikan dapat memberikan informasi baru bagi penerima pesan. Jenis komunikasi kantor secara umum dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang merujuk pada pertukaran informasi antara individu dan departemen dalam organisasi. Dapat juga terjadi antara kantor pusat dan kantor cabang yang terletak di tempat lain dan masih dalam satu organisasi. Sedangkan komunikasi eksternal adalah proses pertukaran pesan dan informasi dengan orang-orang di luar organisasi. Kontak eksternal di sini dapat dari pelanggan, pembeli, pemasok atau supplier, investor, kreditor, perusahaan lain, pemerintah, lembaga keuangan, atau profesional yang memberikan informasi untuk kemajuan organisasi. Penggunaan komunikasi eksternal penting untuk melaksanakan berbagai transaksi dalam rangka mewujudkan citra organisasi atau perusahaan yang lebih baik. Jenis komunikasi internal dapat digolongkan menjadi dua kategori. Yang pertama, berdasarkan salurannya. Jenis komunikasi internal berdasarkan salurannya dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal adalah jalur komunikasi yang resmi, direncanakan, dan diatur oleh garis hierarki dalam suatu organisasi. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi melalui saluran selain di luar jalur dapat berubah dengan cepat menyesuaikan kebutuhan pelaku komunikasi. Kategori jenis komunikasi internal yang kedua yaitu berdasarkan arah alirannya. Di sini ada 4. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah proses penyampaian informasi dari hierarki organisasi yang lebih tinggi ke hierarki yang di bawahnya. Umumnya, komunikasi ke bawah berupa informasi kebijakan baru, perubahan anggaran dalam pelaporan, sistem dan prosedur baru, pengangkatan pegawai baru, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi ke atas, yaitu proses penyampaian informasi dari hierarki yang rendah ke hierarki yang lebih tinggi. Sebagai contoh, informasi dalam komunikasi ke atas adalah permintaan anggaran tambahan, keluhan pelanggan, laporan kemajuan proyek, laporan keuangan. Yang ketiga ada komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi antara individu yang memiliki tingkat hierarki organisasi yang sama atau serupa. Yang keempat, ada komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang melintasi wilayah kerja dalam satu organisasi. Selanjutnya ada bentuk komunikasi kantor. Di sini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal, contohnya di sini ada komunikasi lisan, komunikasi tulis, dan juga komunikasi dalam bentuk elektronik. Komunikasi nonverbal disebut juga silent language, adalah komunikasi yang mengacu pada pesan yang dikirim melalui tindakan atau perilaku manusia yang tidak diungkapkan secara lisan dan tertulis. Salah satunya yaitu dengan melakukan bahasa tubuh. Menurut Ekman dan Friesen, jenis bahasa tubuh meliputi yang pertama ada emblem, adalah gerakan berupa isyarat seperti ujung jari dan telunjuk yang ditempel yang diartikan dengan kata oke. Yang kedua ada ilustrator, adalah gerakan yang memberikan gambaran sesuatu yang sedang dikatakan. Misalnya
telunjuk yang memberi pesan arah lokasi dalam denah. Yang ketiga ada regulator, adalah gerakan yang mengatur percakapan, seperti anggukan kepala yang menunjukkan pemahaman. Yang keempat ada adaptor, adalah ekspresi yang digunakan untuk mengatur secara psikologis suasana interpersonal dalam situasi tertentu. Yang kelima ada affect display, adalah hal yang terjadi di bawah sadar dan langsung mencerminkan emosi individual dilihat dari raut wajah atau posisi tubuh, seperti ekspresi terkejut, kesulitan, ketakutan, jijik, malu, marah, dan lain-lain. Selanjutnya ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan antara komunikator dan komunikan dalam semua bentuk ucapan secara langsung. Dalam komunikasi lisan, respon langsung dapat diterima, sekalipun menggunakan rekaman kaset, telepon answer device, dan voicemail. Penggunaan komunikasi lisan di kantor dapat dilakukan dalam setiap percakapan informal, melakukan proses pekerjaan, rapat kelompok, pidato formal, dan presentasi. Keunggulan dari komunikasi lisan ini yang pertama bersifat langsung dan melibatkan interaksi pribadi yang sangat efektif dalam mendapatkan pesan secara utuh dan lengkap. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi komunikan untuk segera merespon komunikasi. Yang ketiga, melalui respon secara langsung akan dapat memastikan tindakan lebih cepat oleh pegawai kantor. Yang keempat, proses komunikasi yang dilakukan secara langsung dapat membantu menjaga kerahasiaan pesan komunikator. Komunikasi kantor efektif memiliki beberapa unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada encoding atau proses penyampaian pesan. Yang ketiga ada pesan itu sendiri. 4. Channel atau saluran atau media yang digunakan. Berikutnya ada decoding yang berarti penerimaan pesan. Berikutnya ada komunikan, yaitu orang yang menerima pesan tersebut. Selanjutnya ada gangguan. Yang terakhir ada feedback atau umpan balik. Terima kasih sudah mendengarkan materi pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk share dan terus belajar. Semakin banyak yang tahu, tentu akan semakin tambah wawasan. Sampai jumpa di video berikutnya tentang materi SIM Part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.